Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amelia Putri dengan NIM 201010008. Di sini akan menjelaskan mengenai tugas besar saya dengan judul penggunaan data satelit melalui BMKG guna analisis pemasangan menara telekomunikasi. Untuk bahan yang akan dibahas yaitu yang pertama adalah background dari penelitian, lalu problem statement ataupun rumusan masalah, selanjutnya adalah basic teori, lalu hasil dan juga analisis dari penelitian sederhana yang dilakukan. Berikutnya adalah kesimpulan dan daftar pustaka atau referensi yang digunakan selama penelitian. Yang pertama adalah background. Dalam era pertumbuhan cepat penggunaan ponsel, pentingnya tower telekomunikasi semakin meningkat. Namun, pemasangannya bukan tugas sederhana, membutuhkan pertimbangan matang terutama terkait faktor iklim yang berpotensi mempengaruhi stabilitas. Dari badan pemerintah sendiri, Indonesia memiliki badan BMKG yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyediakan data relevan dari iklim berbagai daerah. Sedangkan untuk pemasangan tower, kecepatan angin yaitu salah satu data yang ada di iklim mempengaruhi kekuatan dari tower telekomunikasi tersebut. Dengan data iklim yang akurat, pemangku kepentingan telekomunikasi dapat melakukan analisis yang lebih cermat, meminimalkan risiko, dan mendukung jaringan yang lebih handal bagi masyarakat. Sehingga dari latar belakang kita didapatkan beberapa problem statement atau perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana data iklim dapat mempengaruhi menara telekomunikasi. Yang kedua adalah bagaimana cara mendapatkan data iklim dari satelit melalui BMKG. Yang ketiga adalah bagaimana data iklim dari satelit dapat digunakan untuk pertimbangan pemasangan menara telekomunikasi. Kemudian masuk ke basic teori. Yang pertama adalah iklim. Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata dalam jangka waktu yang panjang di suatu wilayah atau area geografis tertentu. Ini mencakup berbagai elemen cuaca seperti suhu, udara, dan juga curah hujan, serta kelembapan udara, kecepatan angin, dan tekanan atmosfer. Iklim sendiri sebenarnya lebih bergantung pada cuaca yang merata di suatu daerah sehingga tidak berubah-ubah. Nah, data ini adalah data yang dibutuhkan untuk menilai apakah suatu wilayah itu dapat dipastikan aman untuk pemasangan tower telekomunikasi. Berikutnya adalah menara telekomunikasi, yaitu sebuah struktur yang menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi modern, terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu seperti antena, ataupun pemancar, dan lain-lainnya. Nah, menara telekomunikasi sendiri ini sebenarnya pemasangannya itu cukup rumit, namun selain itu, karena ketinggiannya yang cukup tinggi, pemasangan menara telekomunikasi itu membutuhkan pertimbangan yang banyak. Salah satunya adalah dari data iklim yang ada di daerah yang akan dipasangi menara telekomunikasi. Selanjutnya adalah BMKG. BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia yang bertugas untuk menyediakan informasi cuaca atau iklim yang sedang atau maupun akan terjadi. Dari BMKG, penelitian ini mendapatkan data yang relevan mengenai iklim, tepatnya adalah kecepatan angin rata-rata yang didapatkan dari citra satelit yang ada di Indonesia, yang digunakan di Indonesia. Lalu untuk berikutnya adalah masuk ke hasil data, bagaimana cara mendapatkan datanya dan data apa yang didapatkan, serta apa yang dapat disimpulkan dari data tersebut. Ini adalah gambaran dari cara pengunduhan data di BMKG. Setelah masuk halamannya dan registrasi atau mendaftar, berikutnya pengguna dapat memilih data mana yang akan diambil dari BMKG tersebut. Berikut adalah beberapa parameter yang dapat dipilih. Yang pertama adalah jenis stasiun. Di sini hanya ada satu pilihan yaitu UPT. Berikutnya adalah parameter. Di sini terdapat banyak jenis parameter yang dapat dipilih seperti arah angin terbanyak, curah hujan, dan lain-lain. Untuk penelitian kali ini, data yang akan diambil adalah parameter kecepatan angin rata-rata. Berikutnya dipilih region atau wilayah yang akan digunakan dalam penelitian, yang mana pada penelitian ini dipilih kota Banjarnegara yang ada di Jawa Tengah. Untuk nama stasiun yang ada di Banjarnegara sendiri yaitu adalah Stasiun Geofisika Banjarnegara. Lalu untuk rentang waktu sendiri dapat dipilih paling lama sebulan. Jadi saya pilih dari 1 April sampai 29 April, dihitung dari 1 bulan bulan ini, maaf. Lalu berikutnya adalah hasil data. Dari hasil yang dapat diambil dari pengunduhan data di BMKG, didapatkan 29 data dengan masing-masing satu data dari setiap hari mengenai rata-rata angin yang ada di Banjarnegara. Jika dilihat di data, sebenarnya banyak sekali data yang menampilkan nilai sebesar 1 meter per second atau 1 meter per detik dari kecepatan angin, yang mana itu masih termasuk dalam
angin yang cukup rendah atau mungkin sedang, atau mungkin dalam bahasa sehari-hari itu spoi-spoi. Dan setelah rata-rata dari Banjarnegara dapat ditotal menjadi sekitar 0,862 sekian meter per detik. Angka ini menunjukkan bahwa kondisi angin di daerah tersebut cenderung rendah, bahkan di bawah 2 meter per detik. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa daerah tersebut tidak terlalu berangin dan dianggap aman untuk pemasangan menara telekomunikasi. Disitulah letak penganalisisan bagaimana cara kita mempertimbangkan peletakan menara telekomunikasi melalui data iklim yang dapat kita ambil dari data satelit, salah satunya dari BMKG. Lalu conclusion atau kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa data iklim dari BMKG berperan penting dalam perencanaan dan pemasangan tower telekomunikasi. Faktor-faktor iklim seperti curah hujan, kecepatan angin mempengaruhi kestabilan tower. Dan dengan menggunakan data iklim yang akurat, para pemangku kepentingan dapat mengurangi risiko terkait faktor iklim dalam operasi tower. Berikutnya, di penelitian yang akan datang disarankan untuk menggunakan lebih banyak variasi parameter seperti curah hujan dan lain-lain yang dapat mempengaruhi ketahanan tower agar pertimbangan pemasangan menara dapat lebih akurat. Berikut adalah beberapa referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Ada beberapa buku dan juga ada satu jurnal yang ditulis di tahun 2019. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.